Aisyah adalah seorang wanita yang selalu berusaha bersabar dan mendekatkan diri kepada Allah meskipun hidupnya penuh dengan ujian. Suaminya, Agus, adalah seorang laki yang dikenal sangat zolim, tidak hanya terhadap Aisyah, tetapi juga terhadap banyak orang di sekitarnya. Sejak awal pernikahan mereka, Aisyah merasa hidupnya seperti berada dalam penjara. Agus selalu berlaku kasar, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Ia sering memarahinya tanpa alasan yang jelas, tidak memberinya perhatian, bahkan tidak memenuhi kebutuhan dasar istrinya. Aisyah sering merasa sendirian, namun dia tidak pernah menyerah untuk terus berdoa kepada Allah, meminta petunjuknya dan mengharap keadilan. Agus tidak pernah mendengar keluhan istrinya. Setiap kali Aisyah mencoba berbicara dengan baik, ia justru diabaikan atau dihina. Bahkan, kadang-kadang Agus akan mempermalukannya di depan orang banyak, merendahkan martabat Aisyah tanpa rasa belas kasihan. Meski begitu, Aisyah selalu berusaha bertahan, tidak ingin melawan atau mencari pertengkaran lebih lanjut, karena dia tahu bahwa bersabar adalah bagian dari ujian hidup yang harus dijalani seorang muslimah. Ia hanya berharap agar suatu saat Agus sadar dan kembali ke jalan yang benar. Aisyah seringkali berdoa di malam hari, memohon kepada Allah agar suaminya diberikan hidayah, atau jika tidak, agar diberikan kekuatan untuk menghadapi semua ujian. Ia merasa sangat kecil dan tidak berdaya, namun dalam hatinya tetap ada keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Satu hal yang selalu membuatnya tegar adalah keyakinannya bahwa Allah tidak akan membiarkan seorang hamba yang berdoa dengan ikhlas tanpa jawaban. Namun, takdir berkata lain. Agus, yang selalu mengabaikan Allah dan tidak takut kepadanya, akhirnya jatuh sakit. Penyakitnya datang secara tiba-tiba dan dengan cepat. Aisyah yang selama ini berjuang sendirian, merasa bingung dan khawatir, meskipun hatinya terasa berat melihat suaminya yang dahulu berlaku zalim kini terbaring sakit. Agus tidak menghiraukan semua doa yang dipanjatkan Aisyah. Ia tetap dalam keadaan keras kepala, tidak ingin bertobat, bahkan ia terus berkeluh kesah dengan mengingkari takdir yang Allah berikan kepadanya. Aisyah tetap merawatnya dengan penuh kesabaran, meskipun hatinya merasa sakit karena melihat bagaimana Agus tetap tidak menyadari kesalahannya. Beberapa minggu kemudian, Agus akhirnya meninggal dunia. Aisyah merasa lega, namun sekaligus ada perasaan yang campur aduk dalam hatinya. Bagaimana mungkin ia merasa lega setelah bertahun-tahun menghadapinya? Namun, di sisi lain, ia juga merasa bebas dari beban hidup yang begitu berat. Setelah pemakaman, Aisyah berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan kekuatan untuk melanjutkan hidup dan agar dosa-dosa suaminya diampuni. Namun, beberapa hari setelah pemakaman, Aisyah mendengar kabar yang sangat mengejutkan. Beberapa tetangga yang sering melintas di dekat kuburan Agus mengatakan bahwa mereka melihat sesuatu yang aneh. Di sekitar kuburan Agus, mereka melihat ada CCTV yang terpasang. Aisyah langsung terkejut dan merasa bingung, karena dirinya tidak pernah memesan atau memasang CCTV tersebut. Apa tujuan dari pemasangan CCTV itu? Siapa yang melakukannya? Semua pertanyaan itu berputar-putar di dalam benaknya. Aisyah memutuskan untuk pergi ke kuburan Agus, dengan harapan bisa mendapatkan jawaban. Ketika ia tiba di sana, ia merasa sangat terkejut. Di sekitar kuburan Agus, ada sebuah layar monitor kecil yang memperlihatkan rekaman yang diambil oleh CCTV tersebut. Aisyah merasa penasaran dan mulai menonton rekaman itu. Dalam hati, ia berharap tidak ada hal buruk yang ditampilkan, namun takdir berkata lain. Di dalam rekaman itu, Aisyah melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Rekaman itu menunjukkan keadaan Agus setelah kematiannya. Tubuhnya tampak disiksa oleh malaikat dengan azab yang sangat pedih. Agus,
yang selama hidupnya sering berbuat zalim, kini merasakan betapa beratnya akibat dari perbuatannya. Dalam rekaman itu, terlihat Agus terjatuh dan berteriak, memohon agar azab itu dihentikan. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa membantunya. Malaikat yang membawa azab itu terus menyiksa dengan keras. Agus, yang dahulu tidak takut pada Allah, kini terjerat dalam siksaan yang tak terbayangkan. Aisyah tertegun melihat rekaman itu. Di satu sisi, ia merasa kasihan kepada Agus yang menderita. Namun di sisi lain, ia juga merasa bahwa inilah akibat dari perbuatan zalim yang dilakukan Agus selama hidupnya. Rekaman tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satupun amal perbuatan yang luput dari pengawasan Allah. Setiap perbuatan zalim akan mendapatkan balasan yang setimpal. Air mata Aisyah menetes, bukan karena rasa kasihan pada suaminya, tetapi karena rasa syukur. Dia bersyukur kepada Allah karena selama ini ia diberikan kesabaran dan kekuatan untuk bertahan. Aisyah menyadari bahwa Allah memberikan petunjuk melalui rekaman itu untuk mengingatkannya bahwa segala perbuatan manusia, baik atau buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tidak ada yang bisa lolos dari pengawasannya. Meskipun hati Aisyah terasa hancur melihat penderitaan suaminya, ia memutuskan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Dia memohon ampunan atas dosa-dosanya dan berharap agar dirinya dijauhkan dari segala bentuk kezaliman. Aisyah berdoa agar Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang masih hidup untuk menyadari bahwa segala perbuatan mereka akan dihitung di hadapan Allah kelak. Dalam doa, Aisyah memohon agar Allah menjaga hatinya agar tetap sabar dan ikhlas, dan agar hidupnya penuh dengan keberkahan dan rahmat-Nya. Aisyah kemudian kembali ke rumahnya dengan hati yang lebih tenang. Meski suaminya sudah tiada, Aisyah merasa bahwa hidupnya kini diberkahi dengan hidayah. Ia bertekad untuk terus memperbaiki diri dan menjadi wanita yang lebih baik, dengan selalu mengingat bahwa hidup ini adalah ujian, dan keadilan Allah akan selalu tegak pada waktunya. Dari kisah yang baru saja kita dengarkan, mudah-mudahan dapat menjadikan diri kita senantiasa bisa lebih dekat lagi dengan Allah Sang Maha Agung Pencipta langit, bumi beserta isinya. Terima kasih sudah menonton. Dukung channel kami dengan cara sukai video, bagikan dan subscribe.